Halo, selamat datang di video pembelajaran kimia. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai laju reaksi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cecilia Ursitanahak dengan NIM 18010600037. Saya merupakan mahasiswa pendidikan kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang, dengan dosen pengampu Bapak Heru Kristianto SPD MPD. Sebelum masuk ke materi, mari kita perhatikan kompetensi dasarnya. Untuk kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Kemudian untuk indikatornya ialah mengidentifikasi beberapa reaksi yang terjadi di sekitar kita. Misalnya, kertas dibakar, besi yang berkarat, pita magnesium yang terbakar, kembang api, perubahan warna pada potongan buah apel, pembuatan tape, dan lain-lain. Kemudian untuk indikator kedua ialah menjelaskan pengertian laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian untuk indikator yang ketiga ialah menjelaskan teori tumbukan pada reaksi kimia. Kemudian yang ketiga ialah tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama mengidentifikasi beberapa reaksi yang terjadi di sekitar kita, misalnya kertas dibakar yang berkarat, pita magnesium dibakar, kembang api, perubahan warna pada potongan buah apel, dan lain-lain. Kemudian tujuan yang kedua ialah menjelaskan pengertian laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian untuk tujuan yang ketiga ialah menjelaskan teori tumbukan pada reaksi kimia. Sebelum kita masuk ke materi laju reaksi, mari kita perhatikan video dari contoh reaksi kimia yang terjadi pada laju reaksi. Setelah melihat video tersebut, apa sih yang dimaksud dengan laju reaksi? Laju reaksi adalah laju penurunan reaktan yang bereaksi tiap satuan waktu atau laju bertambahnya hasil reaksi yang dihasilkan tiap satuan waktu. Laju reaksi juga menggambarkan cepat atau lambatnya suatu reaksi kimia berlangsung. Reaksi kimia terbagi menjadi dua jenis, yaitu reaksi kimia yang berlangsung secara cepat, misalnya reaksi pembakaran pada kembang api, dan terdapat juga reaksi yang berjalan secara lambat, seperti pengkaratan pada besi yang membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga laju reaksinya juga lambat. Setiap reaksi kimia dapat dinyatakan dengan persamaan reaksi, yaitu reaktan menghasilkan produk. Dari persamaan tersebut, dapat kita ketahui bahwa A dan B merupakan zat-zat reaksi atau reaktan, C dan D adalah zat-zat hasil reaksi atau produk, sedangkan A, B, C, dan D merupakan koefisien reaksi. Dengan berjalannya waktu, maka jumlah molekul reaktan A dan B akan berkurang, dan jumlah molekul pada produk C dan D akan bertambah. Sehingga persamaan laju reaksinya ialah seperti berikut, di mana tanda plus dan minus menunjukkan perubahan yang terjadi pada reaksi tersebut. Tanda plus menunjukkan bahwa terjadi penambahan pada produk, sedangkan tanda minus menunjukkan pengurangan pada produk. Kemudian untuk teori tumbukan, reaksi kimia yang terjadi pada laju reaksi terjadi karena adanya tumbukan antara partikel pereaksi. Tumbukan ini akan menghasilkan produk. Dalam suatu perubahan kimia, tumbukan efektif akan mempengaruhi berkurangnya reaktan dan terbentuknya produk. Teori tumbukan menggambarkan pertemuan partikel-partikel pereaksi sebagai suatu tumbukan.
tumbukan ada yang menghasilkan reaksi dan ada yang tidak menghasilkan reaksi. Tumbukan yang menghasilkan partikel-partikel produk reaksi ini disebut dengan tumbukan efektif. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dalam laju reaksi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu misalnya konsentrasi, kemudian ada juga suhu, tekanan, luas permukaan, dan katalis. Untuk lebih memahami mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini, maka mari kita memperhatikan video mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor yang pertama ialah konsentrasi. Mari perhatikan percobaan yang akan dilakukan berikut. Siapkan alat dan bahan berikut. Masukkan 2 ml cuka ke dalam 2 botol yang berbeda. Masukkan 1 sendok soda kue ke dalam balon yang pertama dan 2 sendok soda kue ke dalam balon yang kedua. Perhatikan perubahan yang terjadi. Jika dilihat, balon yang kedua mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan balon yang pertama. Mengapa terjadi demikian? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bereksperimen lagi. Siapkan alat dan bahan berikut. Masukkan masing-masing pita magnesium ke dalam masing-masing tabung reaksi yang berisi larutan HCl 0,5 molar, larutan HCl 1 molar, dan larutan HCl 3 molar. Apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan pita magnesium bereaksi dengan kecepatan yang berbeda dalam larutan HCl yang mempunyai konsentrasi yang berbeda pula? Mari perhatikan penjelasan berikut. Dari hasil percobaan, dapat kita simpulkan bahwa pita magnesium lebih cepat bereaksi dalam larutan HCl 3 molar. Hal ini terjadi karena konsentrasi pereaksi yang semakin besar mengakibatkan semakin banyak ion Cl- yang akan bertumbukan dengan partikel logam magnesium. Akibatnya, kemungkinan kedua partikel berikatan akan semakin besar, sehingga laju reaksinya akan semakin cepat. Hal ini sama seperti saat kita memberikan angin pada balon dengan soda kue dan juga cuka. Jika soda kue yang dimasukkan pada balon lebih banyak, maka ukuran balon akan semakin besar. Namun sebaliknya, jika soda kue yang dimasukkan pada balon lebih sedikit, maka ukuran balon akan semakin kecil. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi, maka semakin banyak tumbukan efektif yang terjadi, sehingga laju reaksinya akan semakin cepat. Faktor yang kedua ialah luas permukaan. Pernahkah kalian memperhatikan reaksi yang terjadi
Saat vitamin C dilarutkan dalam segelas air, menurut kalian, jika kita melarutkan vitamin C dalam bentuk tablet atau serbuk, manakah yang lebih cepat bereaksi? Mari kita mempraktikkan hal tersebut. Siapkan alat dan bahan berikut. Manakah yang lebih cepat bereaksi? Dari ilustrasi tersebut dapat dilihat bahwa vitamin C dalam bentuk serbuk lebih cepat bereaksi. Mengapa demikian? Pada saat bereaksi, semakin luas permukaan berarti semakin banyak bidang sentuhnya, sehingga kemungkinan tumbukan efektifnya juga akan semakin besar, sehingga reaksinya akan semakin cepat. Pada tablet, hanya terdapat beberapa bidang sentuh. Kemungkinan terjadinya tumbukan efektifnya kecil, sehingga reaksinya berjalan lambat. Sedangkan pada serbuk, di setiap bulir mempunyai bidang sentuh masing-masing. Kemungkinan terjadi tumbukan efektifnya besar, sehingga reaksinya akan berjalan dengan cepat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin besar luas permukaan sentuh, maka semakin banyak tumbukan efektif yang terjadi, sehingga laju reaksinya semakin cepat. Faktor yang berikutnya ialah suhu. Masih ingatkah dengan tablet vitamin C yang kita bahas tadi? Pernahkah kalian melarutkan tablet vitamin C di dalam air panas? Apakah ada perbedaan apabila dilarutkan di dalam air biasa atau di dalam air dingin? Mari kita peragakan. Manakah yang lebih cepat bereaksi? Dari peragaan tadi, dapat kita simpulkan bahwa vitamin C akan lebih cepat bereaksi pada suhu yang tinggi. Mengapa demikian? Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Suhu juga turut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi dinaikkan, maka energi kinetik partikel reaksi akan bertambah, sehingga partikel-partikel lebih aktif bergerak, dan kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif juga akan semakin besar. Dengan demikian, laju reaksi akan semakin cepat. Sebaliknya, apabila suhu pada suatu reaksi diturunkan, maka energi kinetik partikel-partikel reaksi akan berkurang, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif juga akan semakin kecil. Dengan demikian, laju reaksi akan semakin cepat. Jadi, semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksi. Faktor yang berikutnya ialah tekanan. Faktor tekanan hanya digunakan untuk menjelaskan laju reaksi kimia yang melibatkan partikel-partikel reaksi dalam bentuk gas. Apabila tekanan dalam suatu reaksi diperbesar, maka volume ruang dalam reaksi tersebut menjadi semakin kecil. Hal ini mengakibatkan partikel-partikel reaksi dalam bentuk gas menjadi saling berdekatan satu sama lain, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif semakin besar.
besar. Dengan demikian, laju reaksinya menjadi semakin cepat. Jadi, semakin besar tekanan atau semakin kecil volume, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Faktor yang berikutnya ialah katalis. Apa itu katalis? Dan bagaimana perannya dalam reaksi kimia? Mari perhatikan penjelasan berikut. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi tetapi tidak mengalami perubahan kimia secara permanen, sehingga pada akhir reaksi katalis diperoleh kembali. Penambahan katalis dapat mempercepat laju reaksi, karena katalis dapat menyediakan jalur reaksi lain atau tahap-tahap reaksi lain yang mempunyai energi aktivasi lebih rendah. Sebagai contoh, berikut ini merupakan reaksi hidrolisis ester, yaitu metil etanoat yang direaksi dengan air menghasilkan asam metanoat dan metanol. Reaksi ini membutuhkan energi yang besar untuk mencapai keadaan pada puncak kurva. Selanjutnya, ikatan baru mulai terbentuk yang ditandai dengan penurunan kurva. Dan akhirnya terbentuklah produk yaitu molekul CH3COH atau asam etanoat dan molekul CH3OH atau metanol. Reaksi hidrolisis ester juga dapat berlangsung dengan bantuan ion hidrogen sebagai katalis. Ion hidrogen atau H+ yang berfungsi sebagai katalis ini dapat menyediakan jalur reaksi lain atau tahap-tahap lain yang mempunyai energi aktivasi lebih rendah. Jalur reaksi dengan H+ ini mempunyai energi aktivasi yang lebih rendah dibandingkan jalur reaksi yang tidak menggunakan katalis hidrogen. Selain itu, ilustrasi ini juga menunjukkan bahwa katalis hidrogen yang ditambahkan ke dalam reaksi hidrolisis ester tidak mengalami perubahan kimia secara permanen, sehingga pada akhir reaksi H+ dapat dihasilkan kembali. Jadi, penambahan katalis dapat mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi hasil reaksi. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kimia ini. Mohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan kata. Terima kasih.